Pada awal abad ke-19, Napoleon pernah berkata, "Biarkan Tiongkok tidur, karena ketika dia bangun, dia akan mengguncang dunia." Sekarang, pada tahun 2023, Tiongkok telah benar-benar bangkit. Sebagai negara terdepan dalam industri dan teknologi, Tiongkok pada abad ke-21 telah menjadi pemain politik utama di panggung dunia. Amerika telah menyatakan bahwa Tiongkok adalah ancaman terbesar mereka saat ini. Banyak yang bertanya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan ancaman? Apakah Tiongkok sedang siap-siap invasi Amerika Serikat? Tidak juga. Apakah Tiongkok melakukan serangan militer ke negara lain? Tidak ada satu negara pun yang diserang Tiongkok selama 70 tahun. Apakah ini hanya cover Amerika untuk menghambat pertumbuhan Tiongkok? Banyak orang yang berpendapat demikian. Bagaimana hal ini akan berdampak pada seluruh dunia, khususnya Amerika Serikat? Masih belum sepenuhnya terlihat. Namun, ketika para analis, politisi, dan lembaga think tank mencoba melihat ke masa depan untuk menentukan bagaimana kebangkitan Tiongkok membentuk lanskap geopolitik, akan lebih mencerahkan jika kita belajar dari masa lalu. Hal ini karena Tiongkok dan Amerika Serikat menunjukkan dinamika politik yang pertama kali diamati oleh sejarawan Yunani kuno, Thucydides, pada abad ke-4 sebelum Masehi. Pada dasarnya, ketika suatu kekuatan bangkit dan mengancam kekuatan yang sudah mapan, kemungkinan besar terjadi perang. Destined for War diterbitkan pada tahun 2017. Menerapkan pemikiran militer kuno pada konflik kontemporer, perebutan kekuasaan antara kekuatan nomor satu AS dan kekuatan Tiongkok yang sedang bangkit. Buku ini ditulis oleh Graham Allison, yang merupakan seorang scholar terkenal, ilmuwan politik, profesor di John F. Kennedy School of Government di Harvard University. Hampir 2.500 tahun yang lalu, perang selama puluhan tahun berkecamuk di Eropa Selatan dan perairan Laut Mediterania. Perang Peloponnesia berperang antara kerajaan saingan Sparta, kekuatan yang sudah mapan, dengan Athena, kekuatan yang sedang meningkat. Kekalahan Athena menandai awal dari berakhirnya kekaisaran Yunani kuno. Mengapa orang Athena dan Sparta berperang? Banyak tulisan mengenai kegagalan diplomasi, pergeseran aliansi, dan pertikaian teritorial yang memicu konflik. Namun, Thucydides menawarkan penjelasan yang jauh lebih ringkas, yaitu naiknya kekuasaan Athena menimbulkan ketakutan di Sparta. Ketika dinamika ini terjadi, konflik tidak bisa dihindari. Pada dekade pertama abad ke-21, kita telah melihat dinamika ini kembali terjadi antara dua kekuatan yang berbeda, Amerika Serikat sebagai kekuatan politik dan ekonomi global yang dominan di abad ke-20, dan Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, siap menggulingkan supremasi Amerika. Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global terjadi dengan cepat. Pada tahun 1971, Henry Kissinger mengunjungi Tiongkok, yang saat itu sebagian besar tertutup bagi orang asing, untuk meletakkan dasar bagi kunjungan Presiden Richard Nixon pada tahun berikutnya. Negarawan itu mengenang banyak daerah pedesaan yang terpencil dan sederhana. Beberapa dekade kemudian, situasi dan kondisinya menjadi sangat berbeda. Kini Tiongkok telah bertransformasi dari masyarakat agraris menjadi negara industri dengan infrastruktur yang modern. Mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd menggambarkan perkembangan di Tiongkok sebagai kombinasi dari revolusi industri Inggris dan revolusi informasi global yang terjadi dengan sangat cepat. Menurut mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, Tiongkok bukanlah pemain besar di panggung dunia. Tiongkok adalah pemain terbesar. AS tentu sadar bahwa keseimbangan global sedang mengalami pergeseran. Setelah puluhan tahun memfokuskan kebijakan luar negeri di Timur Tengah, pada tahun 2011, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mengumumkan bahwa
fokus kebijakan pemerintah akan beralih ke Asia. Thucydides berpendapat bahwa ketika kekuatan yang sedang bangkit mengancam untuk menggulingkan kekuatan yang sudah mengakar, hasil yang paling mungkin terjadi adalah perang. Sebuah gambaran yang oleh para sejarawan kontemporer diberi label sebagai Thucydides Trap atau perangkap Thucydides. Namun, mengapa konflik seringkali tidak bisa dihindari dalam situasi seperti ini? Karena redistribusi kekuasaan menyebabkan tekanan geopolitik yang signifikan pada tingkat struktural. Lempeng tektonik mulai bergeser, dan karenanya menjadi tidak stabil. Hal ini menciptakan sebuah dinamika yang tidak hanya tindakan politik luar biasa atau agresif yang dapat berujung perang, namun juga hal biasa atau ketegangan yang biasanya dapat diselesaikan dengan cepat dan damai, dapat menjadi percikan yang membakar konflik-konflik besar. Sebuah lembaga pemikir di Harvard telah menganalisis dan mengidentifikasi berbagai kejadian dalam sejarah di mana dua kekuatan telah masuk dinamika perangkap Thucydides. Mereka menemukan bahwa dari 16 kejadian ketegangan politik yang memenuhi kriteria Thucydides, 12 di antaranya berujung pada perang. Tidak peduli siapa yang menang, siapa yang kalah, dalam sebagian besar kejadian ini, konflik pada tingkat tertentu tampaknya sudah ditakdirkan terjadi. Apakah hal serupa juga terjadi di Tiongkok dan Amerika Serikat? Kondisi saat ini antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kita menyaksikan persaingan yang ketat dalam perdagangan, pengaruh politik, retorika, dan teknologi. Tiongkok ambisius dan bekerja sama dengan banyak negara Global South. Amerika sangat ingin memperkuat powernya dan tidak mau melepaskan kepentingannya di kawasan Pasifik. Berikut adalah beberapa potensi percikan api yang diyakini para analis dapat memicu konflik skala besar antara kedua kekuatan tersebut. 1. Tabrakan yang tidak disengaja antara kapal angkatan laut dapat memicu konflik. Tiongkok telah mengklaim kedaulatan atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina menentang klaim ini. Amerika Serikat juga mengoperasikan kapal angkatan laut di wilayah tersebut. Jika kapal destroyer Amerika tidak bisa atau tidak mau bermanuver untuk menghindari kapal Tiongkok, hal ini dapat mengakibatkan tabrakan dan bahkan korban jiwa. Kedua, Taiwan juga bisa memaksakan kemerdekaan. Taiwan telah lama menjadi isu hangat. Resolusi PBB menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Di Taiwan, ada gerakan untuk mencari kemerdekaan. Jika gerakan tersebut meningkat dan memicu protes dan kerusuhan, Tiongkok mungkin akan melakukan intervensi militer. Maka AS mungkin terpaksa membantu Taiwan. Selain itu, pihak ketiga juga bisa memicu perang yang melibatkan kedua kekuatan tersebut. Misalnya, Korea Utara bisa saja kolaps. Jika pemerintahan Korea Utara runtuh, Korea Selatan akan terpaksa mengirimkan pasukan ke wilayah tersebut. Amerika akan mengirim pasukan dukungan. Sebuah manuver yang akan membawa militer Amerika sampai ke perbatasan Tiongkok. Sebuah langkah yang hampir pasti tidak dapat diterima oleh pemerintah Tiongkok. Terakhir, konflik dagang bisa memanas menjadi perang. Misalnya, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi keras kepada Tiongkok. Tiongkok kemudian akan menjatuhkan sanksi balasan. Kemudian, satu pihak mungkin akan melakukan perang dunia maya, menyerang pasar saham dan bank pesaingnya dengan perangkat lunak berbahaya. Pihak lain mungkin merasa terpaksa melancarkan serangan fisik ke lokasi sel-sel serangan cyber tersebut. Apa yang bisa dilakukan dari perspektif Amerika Serikat untuk mengelola resolusi damai lainnya terhadap hubungan tegang dengan Tiongkok? Pertama-tama, para pembuat kebijakan di Amerika Serikat perlu mengajukan beberapa pertanyaan sulit. Apakah Tiongkok yang lebih besar dan lebih kuat daripada Amerika?
merupakan ancaman bagi kepentingan Amerika, sehingga hal ini harus dicegah dengan cara apapun. Atau bisakah Amerika terus menjadi makmur di dunia, di mana Tiongkok yang lebih dominan? Ada juga opsi strategis yang bisa dijajaki Amerika. Hal ini dapat berfungsi untuk mengakomodasi kepentingan inti Tiongkok tanpa mengabaikan kepentingan sendiri. Sebagai contoh, Amerika Serikat mungkin setuju untuk menarik pasukannya dari Korea Selatan jika Tiongkok melakukan denuklirisasi Korea Utara. Terakhir, Amerika dapat mendefinisikan kembali hubungannya dengan Tiongkok dengan mendahulukan kepentingan bersama, seperti terorisme global atau perubahan iklim, dan isu-isu yang sama-sama meresahkan kedua negara. Jika bersatu melawan isu-isu ini, kedua negara mungkin mengubah hubungan antagonisme mereka menjadi kemitraan. Sejarawan Yunani kuno Thucydides mengatakan bahwa ketika kekuatan yang sudah mapan terancam oleh kekuatan yang sedang bangkit, kemungkinan besar akan terjadi perang. Saat ini, Tiongkok adalah kekuatan yang sedang berkembang dan mengancam dominasi AS. Meskipun kedua negara tampaknya berada di ambang konflik, tindakan strategis mungkin dapat menghasilkan hasil yang damai. Sebuah peringatan dari Kishore Mahbubani, penulis buku Has China Won? Dia berkata, "Saya dengan yakin memprediksi bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan menjadi lebih buruk dalam 10 tahun ke depan. Bahkan akan menjadi sangat sulit. Untuk itu, perlu mempersiapkan diri kita masing-masing." Kita sudah sampai pada akhir video. Jika menurut Anda video ini menarik dan informatif, bantu kami klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video kami yang lain.